Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Ya, kali ini saya akan mencoba menjelaskan skema pemasangan PLTS di rumah. Sehubungan waktu itu ada yang komen agar dibuat skema melalui gambar agar lebih mudah dimengerti. Maka pada kesempatan kali ini saya akan mencoba menjelaskan melalui skema gambar. Ya, seperti yang sudah terlihat di gambar. Di sini ada 4 komponen utama ya. Yang pertama itu solar panel, kemudian solar inverter, baterai, dan kabel. Ya, di sini saya menghubungkan solar panel ke solar inverter. Ya, di sini saya menggunakan slot kabel yang 6 mm karena yang 6 mm ini tahan sampai arus 70 ampere. Kalau PV saya ini 410 WP 3 lembar. Arusnya dari masing-masing solar panel itu 10 ampere. Jadi kan di paralel ya. Berarti total ada 30 ampere. Jadi masih aman ya. Selisihnya masih 40 ampere, jadi masih sangat aman. Kenapa menggunakan slot kabel? Karena dia tahan terhadap cuaca panas yang akan saya taruh di atas genteng kabelnya. Kalau kabel NIAF untuk di atas genteng tuh masih kurang kuat ya. Jadi saya pakai slot kabel. Kemudian jangan lupa dikasih MCB. Gunanya untuk jika suatu saat ada maintenance, ini tinggal diputus arusnya aja. Kemudian masuk ke solar inverter. Nah, di solar inverter ini sudah ada MPPT-nya ya, yang 60 ampere. Saya menggunakan sistem 24 volt. Nah, dari PV kemudian diolah oleh MPPT masuk ke baterai. Nah, dari solar inverter ke baterai menggunakan kabel NIAF yang 25 mili. Untuk NIAF yang 25 mili ini kalau saya baca di tabelnya tuh dia tahan sampai arus 125 ampere ya. Kalau yang 16 mili itu 97 ampere. Nah, ini pakai MCB juga. Ini MCB DC ya dua-duanya. Saya menggunakan yang 60 ampere aja cukup. Nah, kemudian dari listrik PLN juga nih saya masukin ke solar inverter. Nah, terus di sini juga ada AC output yang untuk ke beban rumah. Nah, ini saya pakai. Ini jangan lupa dikasih MCB juga, tapi ini MCB yang arus AC. Kalau ini MCB yang harus DC. Jadi gimana cara kerjanya? Jadi cara kerjanya yang pertama adalah, ini yang kita bahas pertama adalah mode solar panel sebagai prioritas ya. Jadi dari solar panel masuk ke solar inverter, kemudian diolah oleh MPPT, masuk ke baterai. Nah, kemudian keluar menjadi arus AC melalui AC output ke beban rumah. Nah, kalau di siang hari itu misalnya beban rumah itu lebih besar ya dari PV, maka daya dari solar panel itu dibantu oleh baterai untuk menyuplai daya ke beban rumah. Nah, nanti solar panel akan membaca ya tegangan baterai. Jika kapasitasnya tidak mencukupi untuk beban rumah, nah itu dia akan memutus arus dari baterai, kemudian listrik PLN masuk. Kemudian PV hanya mengecas baterai. Gitu. Kemudian jika beban rumahnya kurang dari PV ya, misal beban rumahnya cuma 300 watt, kemudian dari solar panel ada 600 watt, maka sebagian listrik masuk ke beban rumah, sebagian ke baterai gitu. Kemudian untuk mode kedua yaitu listrik PLN sebagai prioritas. Kalau listrik PLN sebagai prioritas untuk siang hari ya PV hanya mengecas baterai.
Dan biasanya kalau kita atur pengecasan baterai melalui PLN itu diatur 100%, PLN juga akan membantu mengecas baterai selain dari PV. Kemudian jika terjadi mati listrik, maka otomatis baterai akan membackup beban rumah. Jadi kalau saya sih lebih seringnya menggunakan yang mode solar panel sebagai prioritas ya. Jadi kalau pagi-pagi itu kan karena baterainya masih kurang dayanya karena malam sudah habis. Biasanya nanti jam 7 atau jam 8 baru solar inverter akan menghidupkan lagi arus dari baterai dan solar panel ya, untuk menjadi penyuplai beban rumah itu. Terus nanti sampai sore, sampai sekitar jam 8 atau jam 9 nanti arus dari baterai akan terputus karena tegangannya tidak mencukupi lagi, maka terus listrik PLN masuk menyuplai beban rumah. Saya setting tegangan rendah baterainya di 12,5 volt ya, untuk jaga-jaga kalau malam mati lampu. Saya sekarang menggunakan baterai LiFePO 4. Kalau yang di video pengalaman menggunakan PLTS itu masih yang aki VRLA ya. Kalau sekarang sih udah pakai baterai LiFePO 4. Mungkin di lain kesempatan saya akan membuat video terkait baterai LiFePO 4 ya. Ya mungkin itu aja, cukup sekian. Kalau masih ada yang kurang jelas atau yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan di kolom komentar. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.